Bahkan kalau dulu dikenal kota pensiun. Oh gitu. Tapi saya mengeluarkan istilah yang lain. Ini bukan pensiun kampiun Bondowoso ini. Tapi dengan jargon melesat, saya ingin melebihi. Oh, ingin melebihi kemudian yang lain. Di antara isu termuda saya itu. Banyak orang yang waktu itu 95. Hai Tribuners, dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono. Kali ini saya berada di kota Bondowoso, sebuah wilayah cantik di timur Pulau Jawa. Kita nanti akan ngobrol banyak hal dengan Pak Bupati, Kiai Haji Salwa Arifin. Yuk kita simak obrolan kita. Kiai Haji Salwa Arifin adalah Bupati Bondowoso periode 2018 hingga 2023 yang berpasangan dengan Irwan Bahtiar. Kiai Haji Salwa Arifin merupakan putra kelahiran Bondowoso. Beliau lahir pada 4 November 1955. Tokoh sederhana ini pernah menjadi wakil bupati pada tahun 2013 hingga 2018 berpasangan dengan Amin Said Husni. Kiai Haji Salwa Arifin juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso. Kiai Haji Salwa Arifin pernah menjadi Rais Syuriah PCNU Kabupaten Bondowoso pada tahun 1996 hingga 2004. Ia juga menjabat sebagai Mukhtasar PCNU Kabupaten Bondowoso tahun 2004 hingga sekarang. Simak perbincangan Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network bersama Bupati Bondowoso Kiai Haji Salwa Arifin dalam wawancara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, ini sudah hadir di acara kami Tribun dan Harian Surya. Pak Bupati, kita tahu jenengan ini seorang tokoh ulama terkenal di Pulau Jawa gitu ya. Lalu kemudian mau menjadi kepala daerah. Tidak banyak ini Pak Bupati. Sebetulnya apa ini Pak yang dulu melandasi Pak Bupati akhirnya ingin berjihad di pemerintahan ini? Monggo Pak Bupati. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebenarnya ini pilihan yang tidak disengaja. Siap. Jadi kami dari awal seperti biasanya anak-anak waktu itu memang ya kita belajar dari awal. Belajar keagamaan di pondok pesantren. Siap. Kemudian setelah selesai belajar saya terjun di organisasi. Oh organisasi, gitu. Apa itu Pak dulu Pak? NU ya. NU saya menjadi pimpinan NU 95 sampai 2001. Oke. Kemudian saya bergerak di organisasi keagamaan. Oh, oke. Dan juga di rumah ada pondok pesantren, sehingga ngelola itu saja. Siap. Kemudian masuk ke masa reformasi, rupanya kondisi itu ada peluang pimpinan daerah dipilih oleh putra daerah. Betul, itu. Sehingga muncul masyarakat itu siapa di antara putra daerah yang patut jadi pimpinan daerah. Oke. Setelah kita jaring, masyarakat saya yang banyak suaranya dikehendaki. Siap. Sehingga saya walaupun bukan orang partai, tapi partai menunjuk saya untuk maju. Oh gitu. Saya kan di NU. Tapi partai-partai kok sepakat saya karena suara terbanyak saya untuk dimajukan sebagai calon pimpinan. Oke. Jadi sebenarnya saya ada tujuan ke sini. Ada. Misalnya karena sudah keadaan yang menentukan untuk sehingga akhirnya saya mengikuti keadaan itu. Siap. Pak Bupati, di tengah lokasi Bondowoso memang kurang strategis ya. Tetapi Bondowoso ini punya banyak potensi ya Pak ya, yang bisa dikembangkan, diantaranya soal pegunungan, wisata segala macam. Barangkali bisa disampaikan Pak Bupati kira-kira yang sudah dan akan dilakukan untuk makin meningkatkan potensi ini kayak apa Pak Bupati? Ya betul, memang stigma Bondowoso memang kota yang sulit berkembang. Bahkan kalau dulu dikenal kota pensiun. Oh gitu. Tapi saya mengeluarkan istilah yang lain. Ini bukan pensiun kampiun Bondowoso ini. Sehingga ketika saya masa kampanye pemilihan saya membawa judul atau jargon untuk menghilangkan stigma itu, sehingga saya itu Bondowoso melesat.
Bondowoso melesat. Ya. Itu apa Pak penerjemahannya? Artinya kan melesat itu mandiri ekonomi, sejahtera, kemudian adil terdepan dalam iman dan takwa, itu memang sejahtera dan ekonomi. Ya. Karena Bondowoso dari pegunungan, maka potensi yang bisa kita kembangkan itu mungkin pengembangan kopi rakyat di lereng gunung. Kopi rakyat, ya, itu. Memang khas itu Pak ya? Iya, namanya itu, yang sangat mungkin di pegunungan itu. Untuk pengembangan pariwisata mungkin itu. Sehingga lewat itu, ya Bondowoso bisa, walaupun tidak sama dengan daerah lain, ya Bondowoso bisa paling tidak bisa sama. Tapi dengan jargon melesat, saya ingin melebihi. Ingin melebihi kepada yang lain. Betul. Dengan cara kami memacu teman-teman untuk kerja keras. Alhamdulillah. Banyak yang inovasi, banyak langkah inovasi. Sehingga lewat cara itu mungkin saya bisa. Yang tidak stigma itu bisa hilang. Dan hasilnya sudah mulai kelihatan Pak ya. Jadi perkembangan pertumbuhan ekonomi di Bondowoso mulai bisa bersaing dengan wilayah sekitarnya. Alhamdulillah gitu ya. Pak, ini beberapa daerah di sekitar Bondowoso ada beberapa yang baru kepala daerahnya ya, Banyuwangi juga itu Pak. Ini kira-kira apa Pak yang akan nanti dikolaborasikan dengan kepala daerah baru dan di sekitar Bondowoso ini sehingga ini bisa makin meningkatkan potensi yang ada di Bondowoso ini tadi. Begini ya, mungkin yang dengan Banyuwangi mungkin tinggal melanjutkan kan, dulunya sudah kita kolaborasi tentang gitu. Sudah ada Pak kerjasama tinggal melanjutkan saja. Siap. Juga dengan Situbondo mungkin ada hal-hal yang kemiripan itu juga kita kolaborasikan dengan Situbondo, terutama tempat pariwisata. Oke. Pak Bupati, ini memang pandemi secara global Pak ya, di pemerintahan Pak Bupati ada pandemi COVID-19 itu ya, dan kita berjuang agar ini segera teratasi. Barangkali Pak Bupati punya cerita unik, pengalaman ketika mengelola pandemi ini Pak, yang ini memang baru pertama kali lah terjadi di dunia bahkan ya. Barangkali ada cerita unik, atau misalnya ada orang yang awalnya tidak percaya bahwa ini memang pandemi atau penyakit yang menular gitu Pak Bupati. Ya, itu pandemi COVID sebenarnya kejadian yang tidak diharapkan. Dari awal setelah saya lantik itu memang kami bekerja keras, bekerja serius dengan teman-teman di UPD. Alhamdulillah pada tahun 2019 banyak kita peroleh prestasi baik kemiskinan sudah kita turunkan, IPM kita naikkan. Tapi tahun 2020 terjadi musibah ini. Sehingga apa yang dicapai 2019 semuanya kembali lagi ke asal. Sehingga kemiskinan naik lagi, IPM kita juga turun. Betul, semuanya daerah Pak. Kemudian kami sebagai pemerintah mengikuti apa yang jadi anjuran tentang penanggulangan COVID ini. Yang terutama memberi penyadaran kepada masyarakat, yang memberi himbauan, terutama untuk aktif untuk melaksanakan prokes itu Pak. Lalu kita menghimbau lewat siaran keliling, lewat kesempatan kita menghimbau. Cuma juga usaha lahir batin, bukan hanya itu batin kita jaga wudu gitu Pak. Betul. Kesehatan batin juga. Jadi hablum minannasnya kita jaga, hablum minallah juga ada sini Pak. Kita tekankan dua sisi itu, tekankan hablum minallah tekankan, minannah juga kita tekankan. Tapi kejadian di masyarakat, ya memang namanya masyarakat ya. Kadang ada yang tidak peduli, tidak bandel. Betul. Ya, terutama ketika vaksinasi ini, kan pertama awal-awal gini, banyak yang menolak. Ada yang menolak juga ya? Ya, ada karena curiga, mungkin ini dari mana produk ini, mungkin ada misi-misi tertentu. Tapi setelah banyak tokoh-tokoh yang vaksin dari kalangan ulama, juga ada juga himbauan, akhirnya mengurangi sedikit saja yang ada reaksinya negatif. Setelah melihat ini, ternyata kok banyaknya yang bisa, yang antusias lebih banyak. Awal-awalnya memang dan sedikit cuma yang tapi setelah di pemahaman rupanya semuanya masyarakat menerima ini. Apalagi dikaitkan dengan hukum halal itu. Itu kan awalnya kan itu mereka meragukan hukumnya itu. Ada kecurigaan, kecenderungan dibuat dari bahan-bahan yang najis ya. Apa dari babi. Dan ketika ulama yang menyatakan para kiai, akhirnya mereka percaya. Hanya sedikit sekali. Jadi vaksinasi sudah cukup baik di sini. Dan sejauh ini masih ada yang positif Pak di daerah Bondowoso atau sudah
Sudah sembuh semuanya ya? Sudah sembuh semuanya. Okay. Akhirnya mungkin pada kemarin yang sembuh itu 2.000 lebih gitu ya, dari pasien yang terkonfirmasi ada 2.200, yang sembuh 2.000 kan. Oke, Tribuners, mudah-mudahan COVID-19 segera nyah dari muka bumi ini. Pak Bupati, ini untuk pembaca Harian Surya dan Tribunus, biar mereka terinspirasi, bisa cerita nih Pak Bupati, perjalanan karir Pak Bupati mulai awal, mulai sekolah, sampai akhirnya sekarang menjadi orang nomor 1 di Bondowoso. Pak Bupati bisa cerita sedikit secara umum gitu, biar teman-teman Tribunus di seluruh Indonesia, oh ini loh ada hal yang kita bisa petik dari Pak Bupati. Betul. Ya, segi perjalanan pendidikan saya memang saya pendidikan keagamaan ya dari biasa kecil Pak ya. SD, SMP, SMA juga merakam di MI, MTS ya. Tapi di situ Bondo saja Pak? Iya, di Bondo pernah keluar ya. Sorry, Bondowoso Pak? Iya. Di Bondowoso. Kemudian setelah saya melaksanakan pendidikan sampai perguruan tinggi, sampai S1, saya langsung terjun ke organisasi, bukan politik, organisasi PWNU dulu itu tadi. Dari tingkat kecamatan yang itu sebagai kemudian di Rabitam Ahid Islamiyah saya tahun 93 ditunjuk sebagai ketua. Alhamdulillah. Ketua Asosiasi Perkumpulan Pesantren Kabupaten Bondowoso. Itu usia berapa Pak Bupati sudah menjabat amanah yang cukup besar kayak begitu? Waktu umur berapa Pak? Iya, waktu itu saya ingat ketika saya jadi Surya, ketika saya ada Munas di Jakarta, di antara Surya termuda saya itu. Banyak orang yang waktu itu 95 itu. Sebenarnya biasanya Surya kan sepuh-sepuh itu. Iya, betul Pak. Waktu itu saya di Hotel Indonesia itu, kumpulnya di sana. Ada percaya, ini bukan Surya, ini Tamfidia ini. Karena masih muda. Masih muda sekali. Tahun 95 itu. Tapi jadi begini, saya dari tingkat kecamatan MIC itu, kemudian merangkap waktu itu ketua asosiasi pondok pesantren. 93 sampai Jawa Timur Pak, asosiasi di Bondowoso dulu ya. Selama 3 tahun. 95 saya mungkin pertimbangan masyarakat kok saya dipilih sebagai Surya di NU di Jaman. Itu juga masih muda ya Pak ya? Ya itu perjalanan itu 93-95. Kemudian 95-2000 dipilih lagi, 2001 dipilih lagi. Nah, kemudian di 2003 tadi itu ada penjaringan ya. Ketika ada tim 9 itu menjaring siapa orang putra daerah yang lain jadi bupati. Dijaring setiap kecamatan, termasuk saya yang terbanyak itu suaranya. Disurvei dulu ya sebelum maju. Disurvei dulu, ada tim 9. Sangat ilmiah tentu ini ya. Kemudian muncul saya terbanyak yang akan dicalonkan tahun 2003 itu. Padahal saya tidak masuk politik. Kebetulan partai-partai menunjuk saya. Saya di NU. PKB, itu semua menunjuk saya jadi wakil jadi wakil bupati. Jadi memang tujuan murni ke sini tidak ada, cuma karena kebetulan saja. Tapi catatannya bahwa seorang santri itu bisa menjadi apa saja ya Pak Bupati ya. Jadi ini contohnya Pak Bupati ini menempuh pendidikan mulai dari santri pada pesantren sampai sekarang menjadi orang nomor 1 di Bondowoso. Ini saya kira jadi inspiratif anak-anak muda ini Pak. Ya mudah-mudahan. Jangan takut mondok lah kalau kampanye teman. Pak Bupati, ini sebagai pertanyaan terakhir Pak Bupati bisa izin menyampaikan closing statement, harapannya atau pesan-pesannya untuk Bondowoso yang pertama. Yang kedua, pesan Pak Bupati agar kita bisa bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Monggo Pak Bupati. Begini, alhamdulillah di Bondowoso pada saat ini sudah mengalami penurunan sehingga Bondowoso ada pada level zona hijau. Alhamdulillah ya. Tapi walaupun begitu, saya mengharapkan kepada masyarakat tetap ya harus aktif terpantau seperti menjalankan protokol kesehatan. Menjalankan 5M itu juga vaksinasi ini sudah dilaksanakan. Tetap kita patuhi aturan-aturan yang ada. Walaupun sudah kita merasa aman ya zona hijau, tapi masyarakat tetap waspada.
terutama pakai masker, jaga jarak, lingkungan kerumunan itu hal-hal kepada masyarakat. Siap. Dan vaksin itu halal dan sangat efektif. Betul, ini yang terpenting Pak Bupati. Bupati, terima kasih sudah ngobrol bersama Tribuners dan pembaca Harian Surya dimanapun berada. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh lain di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.